Salam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, untuk sementara mic saya matikan dulu semua ya, supaya nggak mengganggu proses pembelajaran. Terima kasih. Ya, ini hari apa? Senin ya, tanggal 5 Juni. Ya, MC hari pertama ya. Ini MC hari pertama. Di situ ada bahasannya tentang case of casualty. Ya. Case of casualty. Terus ada tentang disease sama alkohol, ya, alkohol and drug abuse, ya, penyalahgunaan obat-obatan. Ini MC sebenarnya udah tingkat lanjutan ya, karena pertama dia ada di BST, habis itu di MFA, ya, habis itu di MC, ya, di MC. Nah, ini untuk yang SC yang umum, ya, SC yang umum di sini. Tapi kalau di tingkat taruna itu ada yang namanya manajemen, ya, manajemen medis kapal. Ya, itu saya ngajarnya di semester 7 Nautika. Ya. Jadi kalau sudah MC ini sebenarnya pola pikirnya sudah berbeda. Ya, secara umum kalau di BST ya, kalau di BST ini kan basic safety training. Ya, dari mana ini? Ya, basic safety training atau pelatihan keselamatan dasar. Ya. Jadi memang paling dasar, kata kuncinya ada di sini, ada di dasar. Ya, paling dasar dipelajari di situ. Lah, menyambung dari situ lalu MFA, ya. Medical first aid. Ya, medical first aid. Pertolongan pertama. Ya. Bagaimana caranya kamu memberikan pertolongan pertama pada keadaan apa yang dipelajari waktu itu? Perdarahan, shock, RJP, terus tentang luka bakar, patah tulang, keselio, dan sebagainya. Ya. Nah, tinggal terakhir itu di MC. MC ini adalah medical care. Dari kata di sini care ini perawatan. Jadi bermula dari dasar, terus kamu bisa memberikan pertolongan pertama, habis itu bisa memberikan perawatan. 1, 2, 3. Ya, jadi memang MC ini kelasnya sudah berbeda. Ya, di MC ini kelasnya sudah berbeda. Sebagai pendahuluan di sini saya mau bukunya itu ada dari buku IMGS namanya. IMGS ya, apa itu IMGS? International Medical Guide for Ships ya. Dari siapa nih? Dari AIMO. Ya. Dari AIMO ini. Ya, buku. Nah, di sini nih insya Allah semua permasalahan yang mungkin akan terjadi di atas kapal ini dia ada dibahas di buku IMGS ini. Karena kalau menurut dari silsilahnya ini dikumpul dari jurnal-jurnal ya 30 tahun jurnal-jurnal dari banyak nakoda ya. Yang pertama kalinya dirumuskan di tahun 70-an lah. Ini sudah sampai edisi ketiga, third edition. Ya. Oke, sebentar saya screenshot dulu.
Ya, baik. Kita hapus ya dulu semua. Oke. Sekarang di sini ada pelajaran tentang case of casualty. Ya. Kegawat daruratan pada mata dan THT. Ya. Apa yang terjadi? Bagaimana cara menolong kalau ada gawat darurat pada mata atau pada THT? Telinga, hidung, tenggorokan. Ya, mata dulu lah, mata. Ya, gambarannya seperti ini kira-kira. Eh, Kira-kira kayak beginilah ya. Kira-kira kayak begini. eh Penjelasan nih, mana ambil? Ini adalah pupil ya. Jadi kalau digambar pupil itu begini ya, bulat biasa. Tapi kalau dia diberikan center, disinari dengan center di sini ya, pupilnya itu normalnya dia akan mengecil. Ya, ini adalah normal. Pupil mengecil. Ya, berarti masih ada tulisannya aktivitas batang otak. Ya, nah yang jadi permasalahannya itu kalau ada yang ini. Nah, pas begitu di center, pupilnya membesar. Ini pupil tadi ya, berbentuk normal. Begitu dikasih center, pupilnya membesar. Pupil membesar. Bentar, ini, aduh, baterai udah mau habis. Bentar, bentar. Oke, ya. Ini pupilnya membesar. Artinya sudah tidak ada aktivitas batang otak. Dalam kata lain, kemungkinan besar 99,999% orang ini sudah meninggal. Ya. Kenapa saya bilang 99,9% nggak 100% ya? Karena ada yang namanya mati suri. Itu yang kita belum tahu. Ya, paham nggak nih tentang pupil nih? Ini dulu nih, yang normal seperti ini. Ya, nah kasusnya kalau pada RJP apa tuh RJP?
resusitasi jantung paru. Kenapa pakai nama resusitasi? Ini artinya penghidupan kembali. Ya. Kenapa dibilang penghidupan kembali ya? Karena aslinya udah mati. Tahu mati dan dari mana? Napas nggak ada. Denyut nadi nggak ada. Ditambah pupil membesar. 3 ini harus ada. Ya, kalau 3 ini ada, baru Anda boleh melakukan yang namanya RJP. Kalau tidak ada 3 itu, salah satu nggak ada, tidak boleh melakukan RJP. Ya, kalau nggak ada 3 atau nggak lengkap 3 ya, berarti ini tidak boleh RJP. Itu aja, simple. Ya, gimana napas, gimana caranya itu ada di video saya. Bentar saya screenshot dulu. Oke, baik. Ya. Yang mau saya ajarin juga adalah ini kalau bicara tentang mata. Terutama yang banyak terjadi ya itu bila mata terkena cairan kimia. Ya. Itu kalau mata terkena cairan kimia. Yang mana kalian tahu cairan kimia ini ada 2 macam, satu yang tipenya asam, satu lagi tipenya basa. Bedanya apa sama basa? Beda di pH. Asam itu pH-nya kurang dari 7, kalau basa itu pH-nya lebih daripada 7. Nah, mata ini paling gawat ya, paling gawat kalau dia kalau dia terkena basa. Ya. Bukan asam, basa. Jadi waktu mata ini terkena ya, jadi kalau ada pasien kena mata ini ya, ada satu orang yang obatin untuk first aid-nya ya. Ada satu orang yang periksa dia terkena cairan apa ya. Oke. Sambil dia periksa ya, sambil dia periksa ini. Nah, yang pertama ini itu mengirigasi mata dengan cairan infus. Ya. Jadi kalau ini ada gambar cairan infus kayak gini ya. Ya, cairan infus kayak gini. Ini kan ada lubangnya. Biasanya ini ada ininya, ada dibolongin aja nih sedikit, dibolongin sedikit ya. Terus buat diambil cairannya. Apa ya? Cairannya apa yang diambil ini? Infusan NaCl 0,9%. Ya. Caranya gimana? Ini kan gambar orang nih kalau dari depan ya. Ya, orang dari depan. Dia yang kena yang mana? Yang kiri. Berarti nih si orang ke kiri dulu. Ya, ke arah kiri dia. Ke arah kiri, terus
disiram atau dialiri di mata yang terkena. Ya. Jangan terbalik, dianya di kiri, kamu suruh balik, suruh miring ke kanan. Enggak. Miringnya ke kiri. Supaya apa? Supaya tidak terkena di mata yang sehat. Ya. Terus dialiri, jangan terlalu deras tapi jangan terlalu kecil, sedang-sedang aja. Ya. Perbedaannya kalau dia dengan asam biasanya cukup 10 sampai 15 menit. Kalau basah butuh waktu yang agak lama. Bisa 25 sampai 30 menit. Untuk apa sih dia dialiri ini? Untuk membilas dari semua sisa-sisa zat kimia yang mungkin tertinggal. Ya, yang mungkin tertinggal. Oke. Seperti itu kurang lebihnya, ya. Lalu ada lagi untuk mata ini, ini saya screenshot dulu. Ada satu yang namanya keratitis. Jadi kalau cuman, nah permasalahannya di sini ini nih. Coba Anda lihat juga ya, ini mata ini gimana? Merah. Permasalahannya pada kalau ada mata merah. Mata merah itu ya, ini mata. Ini merah. Ya. Kalau mata merah ini obatin aja dengan obat mata yang ada di atas kapal. Apa? Boleh sebut aja misalnya Insto, Braito, ya. Sambil bersihkan mata. Saya nggak tahu nama dulu ada namanya cairan apa ya. Kalau sekarang yang jual Irins. Kalau dulu bore water, tapi bore water dah nggak boleh dan kayaknya juga nggak ada yang jual lagi bore water. Ya, Irins, merek daging Irins. Nah, yang harus diperhatikan pada mata merah adalah, lihat, ini kalau saya gedein lagi ya. Ini, di dengan sini ada nggak yang lecet kornea? Ya. Aduh, kok salah ya? Sabar, karena nggak bisa gambar jadi ya. Oke, jadi gambar mata dulu ya. Matanya gini, salah. Sap, matanya gini gede. Ya.
Ya. Nah, kan biasa kalau mata merah gatal kan? Gatal Anda kucek-kucek terus lihat sini. Aduh. Ada nggak yang lecet? Nah, apakah ada yang lecet? Kalau ada, jangan kasih sembarang obat mata. Pilihlah obat mata yang tanpa kortikosteroid. Karena kalau Anda paksakan pakai obat mata yang ini misalnya, ini nanti akan menebal-menebal sehingga nanti dia akan menutup seperti ini. Ya, menutup seperti itu. Biasanya saya pakai tersebut merek lah nggak apa-apa. Sendofenicol. Ya, ada yang 10%, ada yang 5%. Ya, dilihat aja. Sendofenicol ini untuk yang korneanya lecet. Ya. Kalau cuman sekedar mata merah kayak begini, it's okay. Ya, pakai yang kayak gini boleh, ini boleh. Tapi kalau yang kayak gini nggak boleh. Ya, oke. Itu yang paling penting di mata seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya buka dulu mic-nya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sambil saya menjelaskan yang lainnya. Ya. Jadi kalau pada mata yang terpenting ini, ya, kalau pada mata yang terpenting ini, kalau pada THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu sebenarnya di buku IMGS nggak ada pembahasannya sih. Jadi saya jarang membahas masalah itu, ya. Ya jarang membahas masalah itu. Yang penting kalau yang namanya THT, ya telinga, hidung, dan tenggorokan. eh Hidung dan tenggorokan biasanya masalahnya di batuk sama pilek. Ya, batuk sama pilek ini cuma dilihat aja. Yang pertama kali yang mesti Anda pahami adalah biasanya batuk pilek ini disebabkan oleh virus. Ya, virus yang pada akhirnya dia memakai antivirus kalau dia membandal. Nah, sementara yang banyak kejadiannya adalah diberikan antibiotik. Apa misalnya amoksilin, ciprofloxacin, dan lain sebagainya. Yang mana ini salah? Kenapa salah? Karena itu adalah antibiotik atau antibakteri. Yang mana tahu di sini bakteri dengan virus itu bedanya jauh. Ya, yang satu kecil, yang satu besar. Jadi maksud saya, kalau Anda punya batuk pilek ya, usahakan dulu di sini yang paling pertama itu adalah istirahat. Istirahat, udah istirahat aja dulu. Istirahat dan hidup sehat. Tahu yang namanya hidup sehat ya? Dari mulai olahraga dipaksakan, makan 4 sehat, 5 sempurna, ya harus itu. Terus itu jaga kebersihan badan, jaga kebersihan lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya ke kamarnya ya.
Karena banyak penyakit di atas kapal yang dimulainya dari situ PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi banyak juga dari kalian kalau ada sakit di atas kapal itu karena PHBS-nya kurang. Ya, kurang diperhatikan maksudnya. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan silakan, waktu tinggal 6 menit lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Ya, ini ada tentang alkohol. Oh ya, lihat sini tentang alkohol ya. Sebenarnya ini butuh pembahasan yang panjang ya. Tapi di sini saya cuma mau kasih tahu hati-hati bila terdapat beberapa hal ini pada pasien. Napas bau, penurunan kesadaran hingga koma, bingung omong cadel ya. Ngomongnya cadel ya. Belum sadar kedua bingung dan ngomong cadel. Ya, selalu dipertimbangkan. Jadi yang namanya orang mabuk itu karena alkohol ya, karena kan dia kan suka jadi suka keliengan, sakit kepala, lemes gitu. Nah, kalau cuma lemes sama sakit kepala itu masih ada beberapa yang mirip sama orang mabok sih. Misalnya trauma kepala, penyakit diabetes ya, atau dia mengkonsumsi obat lainnya yang dikombinasikan dengan obat narkotika. Nah, jadi intinya memang pada penanganan ini memang agak bukan baru ya, jarang saya ajarin sih karena saya nggak berharap ini ada dan kejadiannya juga di atas kapal ya tidak gitu banyak ya, tapi ada di dalam pembahasan ya. Pada pasien yang kejang setelah minum ini maksudnya minum alkohol ya. Ya, waktu setelah minum alkohol. Ya, itu kemungkinan dia ada epilepsi atau dia punya cedera kepala. Ya, punya cedera kepala. Oke, berikutnya di sini silakan dilihat pada individu yang toleran terhadap alkohol, keracunan yang berbahaya dapat terjadi tanpa membuat mereka benar-benar mabuk. Jadi memang bahaya sekali pada orang yang sudah sering mabuk ya. Jadi dia nggak, jadi badannya itu gimana ya? Dia eh, sedang mengalami kerusakan, tapi si orang itu nggak tahu, gitu loh. Ya, si orang itu nggak tahu, si badan sedang mengalami kerusakan, tapi orang itu nggak tahu. Oke, berikutnya tinggal berapa? 1 menit lagi. Ini nanti dibaca aja atau nanti kita sambung lagi di kuliah berikutnya tentang alkohol. Yang sekarang dengan materi kegawat daruratan pada mata dan THT.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.